Tak ada yang menyangka, acara amal semeriah itu akan berubah menjadi momen yang membuat banyak orang menunduk diam. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit aula. Musik lembut mengalun, tawa para tamu terdengar ringan. Di tengah ruangan, para donatur berdiri dengan pakaian terbaik mereka, membicarakan kebaikan yang akan mereka lakukan malam itu. Di sudut aula, seorang anak laki-laki berdiri sendiri. Pakaiannya sederhana, sepatunya tampak usang. Ia memegang sebuah map tipis dengan erat, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Matanya menatap sekeliling dengan hati-hati, seperti takut melakukan kesalahan kecil. Tak lama kemudian, bisikan-bisikan mulai terdengar. Tatapan-tatapan singkat mengarah padanya. Beberapa senyum muncul, namun bukan senyum kehangatan. Anak itu melangkah maju ketika namanya dipanggil panitia. Aula yang tadinya ramai perlahan mereda. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang tahu mengapa seorang anak seperti dia berada di panggung acara semewah ini. Lalu, sebelum anak itu sempat membuka mulut, sebuah komentar ringan terlontar dari barisan depan, cukup pelan, namun cukup jelas untuk membuat suasana berubah. Dalam hitungan detik, aula yang penuh cahaya itu menjadi sunyi. Dan tak seorang pun menyadari bahwa beberapa menit lagi, anak kecil itu akan melakukan sesuatu yang membuat para donatur terdiam lebih lama dari yang mereka bayangkan. Dan beberapa menit lagi, anak kecil itu akan melakukan sesuatu yang membuat para donatur terdiam lebih lama dari yang mereka bayangkan. Namanya Ardi. Berusia sekitar 12 tahun, wajahnya polos tapi matanya menyimpan kedalaman yang jarang terlihat pada anak seusianya. Hidupnya jauh dari kemewahan. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, bersama ibunya yang bekerja keras sebagai penjual sayur. Hari-harinya diisi dengan sekolah, membantu ibunya, dan kadang mencari tambahan sedikit uang dari pekerjaan kecil. Namun malam itu, Ardi duduk di panggung aula, memegang map tipisnya, mencoba untuk tampil tenang di hadapan para tamu yang berpakaian mewah. Semua orang di sekitarnya berbicara tentang donasi, proyek sosial, dan hadiah untuk anak-anak kurang mampu. Mereka tersenyum dan tertawa, tapi dunia Ardi terasa berbeda. Dunia mereka tampak jauh, penuh kilau dan kemewahan, sementara dunianya sederhana dan penuh perjuangan. Tapi Ardi memiliki sesuatu yang tak terlihat oleh mata, keberanian dan kecerdasan yang matang untuk usianya. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang suara yang selama ini jarang didengar, tentang perasaan yang sering diabaikan, dan tentang pelajaran yang akan membuat semua orang berhenti sejenak dan berpikir. Sebelum ia bersuara, beberapa donatur menatapnya dengan pandangan sinis, seolah anak miskin tidak pantas berada di tempat itu. Namun, Ardi menarik napas dalam-dalam, menyiapkan kata-kata yang akan mengubah malam itu selamanya. Dan di saat yang sama, tak seorang pun di aula menyadari bahwa ketegangan kecil ini hanyalah awal dari sebuah kejadian yang akan meninggalkan jejak dalam ingatan mereka. Sebelum ketegangan itu muncul, Ardi menjalani hari-hari yang sederhana tapi hangat. Pagi hari dimulai dengan suara burung dan aroma masakan ibunya yang sederhana. Ia berangkat sekolah dengan seragam lusuhnya, membawa bekal seadanya, namun selalu dengan senyum yang tulus. Teman-temannya di sekolah mengenalnya sebagai anak yang cerdas dan penyayang, meski hidupnya jauh dari kemewahan. Siang hari, setelah pulang sekolah, ia membantu ibunya di kios sayur. Ia mengatur barang, menghitung uang, dan sesekali membantu tetangga yang membeli dengan senyum ramah. Dunia Ardi kecil, meski sederhana, dipenuhi rasa tanggung jawab dan ketekunan. Malam itu, ketika ia menerima undangan untuk hadir di acara amal, hatinya berdebar.
Ini adalah dunia yang berbeda dari rumah dan sekolahnya, penuh lampu, musik, dan orang-orang berpakaian mewah yang bicaranya terdengar asing. Namun Ardi tidak gentar. Ia membawa map tipis yang berisi beberapa gambar dan catatan kecil, bukan untuk menunjukkan kekayaannya, tapi untuk menyampaikan suara anak-anak yang jarang terdengar. Dan saat ia melangkah menuju panggung, Ardi menyadari sesuatu. Malam itu bukan tentang dirinya sendiri. Ini tentang keberanian, tentang martabat, dan tentang satu kesempatan untuk membuat orang lain benar-benar melihatnya, dan melihat apa yang selama ini sering diabaikan. Beberapa detik sebelum ia berbicara, semua orang di aula tetap tidak menyadari bahwa kata-kata Ardi nanti akan mengguncang hati mereka lebih kuat daripada kilau lampu kristal yang menutupi aula itu. Beberapa detik kemudian, aula yang semula penuh cahaya dan tawa mendadak berubah suasana. Ardi membuka mulutnya untuk memperkenalkan diri dan membagikan sedikit cerita tentang hidupnya. Tapi sebelum kata-katanya sempat keluar, seorang donatur berbisik, diikuti tawa kecil dari beberapa tamu di sekitarnya. Lihat bajunya, anak ini pasti tidak tahu apa-apa tentang dunia kita, katanya, cukup keras agar beberapa orang mendengar. Ardi terdiam sejenak. Jantungnya berdebar, tapi ia menunduk dan menenangkan diri. Hatinya terasa berat, bukan karena rasa malu semata, tapi karena ia tahu bahwa malam ini, suara yang ingin ia sampaikan akan diuji oleh sinisme dan ejekan yang tak ia duga. Beberapa tamu lain mulai menatapnya dengan tatapan samar, sebagian iba, sebagian lagi geli melihat anak miskin berdiri di panggung acara mewah ini. Lampu kristal memantulkan kilau di wajah para tamu, sementara Ardi berdiri sendiri, penuh keberanian di tengah sorotan yang terasa menusuk. Namun di balik itu semua, ada sesuatu dalam diri Ardi yang tidak bisa dihancurkan, martabat dan keteguhan hati. Sekali lagi, ia menarik napas dalam-dalam, menyiapkan kata-kata yang akan membuat semua orang terdiam, bukan karena takut, tapi karena terkejut oleh kecerdasan dan keberaniannya yang tak mereka duga. Malam itu, Ardi baru saja memulai langkah pertamanya. Dan beberapa menit lagi, aula akan menjadi saksi aksi tak terduga yang akan mengubah cara semua orang memandangnya. Ardi menatap sekeliling aula, melihat ratusan wajah yang awalnya tampak ramah, kini menyimpan sedikit rasa meremehkan. Beberapa masih tersenyum, tapi mata mereka penuh penilaian. Namun ia tidak mundur. Ia membuka map tipis yang dibawanya, menarik semua perhatian dengan langkah yang tenang tapi tegas. Di dalamnya, ada gambar-gambar sederhana, ilustrasi anak-anak seperti dirinya yang menghadapi kesulitan sehari-hari. Tidak ada kata-kata mewah, tidak ada permintaan uang. Hanya kebenaran yang sederhana tapi menyentuh. Suasana mulai berubah sedikit demi sedikit. Beberapa donatur mencondongkan badan, penasaran dengan apa yang akan Ardi tunjukkan. Meski suara ejekan tadi masih terdengar di telinga, Ardi tetap memusatkan pikirannya pada satu hal, menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan dengan jelas dan bermartabat. Detik demi detik berlalu, dan ketegangan di aula terasa kian nyata. Semua orang mulai menyadari bahwa anak ini tidak takut dan tidak akan tunduk pada ejekan mereka. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, sebuah keberanian yang jarang dilihat di tengah dunia orang dewasa yang sibuk menilai. Di balik semua tatapan dan bisik-bisik, Ardi menyadari satu hal penting. Malam ini adalah tentang suara yang selama ini diabaikan, dan ia siap menjadikannya terdengar. Ketika Ardi mulai menjelaskan isi mapnya, beberapa donatur mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Gambar-gambar anak-anak miskin, kehidupan mereka yang sederhana, dan perjuangan mereka sehari-hari membuat beberapa orang terdiam. Tapi tidak semua. Beberapa tamu yang awalnya mengejek masih menyunggingkan senyum sinis, meremehkan keberanian Ardi. Dia hanya anak kecil,
bagaimana bisa tahu apa itu dunia nyata? Bisik salah satu dari mereka, cukup keras agar terdengar di dekat panggung. Ardi merasakan tekanan itu. Hatinya berdebar lebih kencang, tapi ia menahan gemetar di tangan dan suaranya. Ia tahu, setiap kata yang keluar malam ini akan menentukan apakah suaranya akan didengar atau diabaikan seperti biasanya. Ia menatap mata para tamu satu persatu, dan dengan lembut tapi tegas berkata, "Anak-anak seperti kami punya mimpi dan rasa hormat yang sama. Hanya karena kami hidup berbeda, bukan berarti kami tidak pantas didengar." Sekejap, aula sunyi. Beberapa orang menunduk malu. Beberapa masih meremehkan. Tapi Ardi tahu, ini baru permulaan. Malam itu, ia menghadapi uji keberanian dan kesabaran yang nyata, di hadapan mereka yang memiliki kekuatan untuk menilai dan memutuskan siapa yang layak didengar. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas, anak kecil ini tidak akan mundur meski dunia mencoba menjatuhkannya. Sunyi sejenak itu memberi Ardi keberanian baru. Ia menyadari bahwa malam ini bukan sekadar tentang membela dirinya sendiri, tapi tentang mewakili anak-anak yang selama ini tidak terdengar. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap para donatur dengan mata penuh tekad. "Aku ingin kalian melihat dunia kami, anak-anak yang setiap hari berjuang, tapi jarang didengar. Bukan untuk meminta sedekah, tapi untuk meminta pengertian dan kesempatan," ucapnya dengan suara jelas. Beberapa tamu mulai menunduk, menyadari kata-kata itu bukan ejekan atau protes, melainkan panggilan hati. Tapi tidak semua mudah diyakinkan. Beberapa donatur mulai menanyakan pertanyaan sulit. "Bagaimana kau bisa berharap kami membantu, jika kau sendiri belum pernah meraih apapun?" Ardi tidak terkejut. Ia tahu ini akan menjadi rintangan. Dengan kepala tegak, ia menjawab, "Kami mungkin belum memiliki apa yang kalian miliki, tapi itu tidak berarti kami tidak berharga. Setiap anak pantas kesempatan untuk tumbuh dan belajar." Di tengah bisik-bisik dan tatapan tak percaya, Ardi menetapkan satu tujuan yang jelas. Membuat semua orang di aula ini memahami nilai kehidupan anak-anak seperti dirinya, bukan dengan kata-kata manis, tetapi dengan keberanian dan kejujuran yang nyata. Malam itu, Ardi belajar satu hal penting, tujuan yang kuat akan menjadi pelindung dari ejekan dan keraguan. Ardi merasakan tatapan campur aduk dari para tamu, sebagian terkejut, sebagian skeptis, sebagian masih meremehkan. Suasana yang tadinya sunyi kini dipenuhi bisik-bisik dan pandangan penasaran. Seorang donatur berdiri dan berkata dengan nada tajam, "Bagaimana anak seusiamu bisa mengerti masalah nyata? Apakah kamu pikir gambar-gambar ini akan mengubah apapun?" Beberapa tamu lainnya tertawa kecil. Ardi menelan ludah. Tekanan itu hampir membuatnya goyah. Namun ia mengingat kata-kata ibunya, "Martabatmu bukan ditentukan orang lain, tapi oleh dirimu sendiri." Ia menarik napas panjang, menenangkan tangan yang gemetar, dan menatap mata orang yang menantangnya. Dengan suara lebih tegas, Ardi menjawab, "Mungkin aku masih kecil, tapi aku tahu bagaimana rasanya tidak diperhatikan. Setiap anak di luar sana yang hidup seperti aku ingin didengar, bukan dicemooh, tapi dihargai." Beberapa orang mulai diam. Beberapa yang awalnya mengejek menunduk malu. Namun beberapa tamu tetap skeptis, dan Ardi menyadari ini baru permulaan perjuangan, bukan kemenangan. Di balik semua keraguan dan ejekan itu, ia menemukan satu hal penting. Semakin berat rintangan, semakin penting tujuan yang ia pegang. Malam itu, anak kecil itu tidak menyerah. Ia tahu, langkah berikutnya akan lebih menentukan. Seiring Ardi melangkah lebih jauh, tekanan dari para tamu semakin terasa nyata.
bisik-bisik berubah menjadi pertanyaan yang lebih menantang, dan tatapan skeptis kini disertai keraguan terbuka. Seorang donatur mencondongkan badan dan bertanya, "Mengapa kami harus peduli pada anak-anak seperti kamu? Bagaimana kami tahu ini bukan hanya cerita yang dibuat-buat?" Suara itu terdengar dingin, menantang keberanian Ardi. Namun Ardi tidak mundur. Ia membuka halaman terakhir dari map tipisnya, menampilkan sketsa anak-anak yang tersenyum meski hidup dalam kesederhanaan, dengan catatan kecil tentang impian mereka, ingin sekolah, ingin bermain, ingin didengar. Ia berbicara dengan suara tenang, tapi penuh perasaan. Ini nyata. Setiap anak punya mimpi, walaupun kita tidak lahir di dunia yang sama. Kami ingin kesempatan yang sama, bukan hanya belas kasihan. Beberapa tamu mulai menunduk, beberapa mata berkaca-kaca. Sebagian menyadari bahwa kata-kata Ardi bukan sekadar pembelaan diri, melainkan suara yang selama ini diabaikan. Namun beberapa donatur masih menyilangkan tangan, skeptis, dan suasana tetap menegangkan. Ardi menyadari, untuk membuat semua orang benar-benar mendengar, ia harus melakukan sesuatu yang lebih berani dari sekadar kata-kata. Di saat itu, tekadnya semakin kuat. Ia akan menunjukkan tindakan, bukan hanya kata-kata, walau risiko ditertawakan atau diabaikan tetap ada. Ardi menatap sekeliling aula, melihat ratusan mata menilai, meragukan, dan menunggu. Ia tahu kata-kata saja mungkin tidak cukup. Maka, dengan langkah mantap, ia membuka map tipisnya dan menarik sebuah benda kecil. Sebuah kotak mini berisi hasil karyanya, gambar, catatan, dan pesan untuk para donatur tentang anak-anak seperti dirinya. Dengan suara yang jelas, ia berkata, "Ini bukan untuk meminta uang, bukan untuk memohon belas kasihan. Ini adalah bukti bahwa setiap anak punya mimpi, dan kami ingin kesempatan untuk diwujudkan." Lalu, ia menaruh kotak itu di tengah panggung, di depan semua orang. Setiap donatur bisa melihatnya. Yang mengejutkan, beberapa gambar tampak sederhana, tapi isinya penuh pesan yang menyentuh hati. Anak-anak bermain di sekolah, belajar, dan tersenyum walau hidup dalam keterbatasan. Beberapa tamu mulai terdiam. Suasana yang tadinya dipenuhi tawa sinis kini berubah menjadi hening, hampir tak terdengar suara apapun. Ardi hanya berdiri dengan kepala tegak, menatap semua orang tanpa ragu, menunjukkan keberanian yang tulus. Di detik itu, beberapa orang mulai menyadari, anak kecil ini bukan sekadar anak miskin, tapi sosok dengan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Namun, Ardi tahu perjuangannya belum selesai. Masih ada beberapa orang yang belum tersentuh, dan malam itu akan menentukan apakah suaranya benar-benar didengar atau tidak. Meski Ardi telah menunjukkan kotak berisi karya dan pesan anak-anak, tidak semua tamu terkesan. Beberapa tetap menatapnya dengan tatapan dingin, seolah berkata, "Ini tidak cukup." Ardi berdiri di tengah panggung, napasnya tertahan sejenak. Ia menyadari, semua usaha yang ia lakukan selama ini, kata-kata, gambar, dan keberaniannya, belum cukup untuk membuat semua orang terdiam dan memahami pesannya. Seorang donatur, yang duduk di barisan depan, menepuk tangan perlahan, tapi wajahnya tetap skeptis. Orang lain mulai berbicara satu sama lain, membahas hal-hal lain, seolah anak itu hanyalah pengganggu sementara. Ardi merasakan beban itu menekan hatinya. Ia ingin menangis, tapi ia menahan diri. Ia tahu malam ini bukan tentang menunjukkan kesedihan, tapi tentang membuktikan nilai diri dan martabat anak-anak seperti dirinya. Di tengah kegagalan itu, Ardi menyadari satu hal, hanya ada satu cara lagi, satu langkah terakhir yang paling sulit. Satu tindakan yang harus diambil, meski ia tidak tahu bagaimana para tamu akan bereaksi. Dan malam itu,
Aula yang semula terang kini terasa menegangkan, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Ardi berdiri di panggung, matanya menatap ratusan wajah yang penuh penilaian. Semua usahanya seakan gagal, kata-kata dan karyanya tidak membuat semua orang benar-benar terdiam. Ia tahu satu hal, jika malam ini gagal, suaranya mungkin akan hilang selamanya di antara kerumunan orang kaya yang sibuk dengan kesibukan mereka sendiri. Dengan napas panjang, Ardi membuat keputusan yang berat. Ia membuka kotak kecil itu sekali lagi, lalu mengangkat salah satu gambarnya tinggi-tinggi ke udara, gambar anak-anak yang sedang belajar di ruang kelas sederhana. Dengan suara lantang tapi tenang, ia berkata, "Ini adalah hidup kami. Bukan untuk kalian mengasihani, bukan untuk kalian puji. Tapi untuk kalian lihat, anak-anak ini punya mimpi. Dan kalian bisa memilih untuk membantu atau tetap menutup mata." Sejenak, aula hening. Kata-kata itu menembus ke setiap telinga, menghapus bisik-bisik sinis, dan menggantinya dengan keheningan yang tegang. Ardi tahu risiko dari tindakan itu. Beberapa orang mungkin akan tersinggung, beberapa mungkin akan menertawakannya. Tapi ia tidak peduli. Ini adalah satu-satunya cara agar semua orang benar-benar mendengar dan melihat kebenaran. Dan di saat itu, semua mata tertuju padanya, menunggu reaksi yang akan menentukan nasib kata-kata dan keberanian seorang anak kecil di tengah dunia yang penuh kemewahan. Ketika Ardi menahan kotak dan menatap seluruh aula, kata-kata terakhirnya masih bergema di udara. "Ini adalah hidup kami. Lihatlah, dengarkan, pahami." Sejenak, tak seorang pun bergerak. Musik yang semula lembut terhenti di telinga, tawa dan bisik-bisik menghilang. Keheningan itu begitu tebal, sehingga setiap orang merasakan ketegangan yang menembus hati mereka. Beberapa donatur menunduk, menutupi mulut mereka tanpa sadar. Mata mereka berkaca-kaca, sebagian malu karena telah meremehkan anak itu. Orang-orang yang awalnya skeptis kini menatap Ardi dengan campuran rasa kagum dan penyesalan. Ardi tetap tenang, menatap wajah mereka satu persatu. Ia tahu, keberanian dan kejujuran yang ditunjukkannya malam itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua anak yang seperti dia, yang sering diabaikan oleh dunia orang dewasa. Namun masih ada beberapa orang yang belum tersentuh, yang menunggu untuk melihat apakah ini benar-benar penting atau hanya pertunjukan anak kecil. Ardi merasakan tekanan itu, tapi hatinya tak goyah. Ia tahu satu hal, malam ini, ia telah menanam benih perubahan di hati mereka. Dan saat itu, aula berubah menjadi saksi bisu sebuah momen yang akan diingat semua orang sepanjang hidup mereka. Keheningan di aula pecah perlahan. Beberapa donatur yang semula skeptis menunduk, ada yang menahan napas, dan beberapa mulai saling berpandangan, seolah baru menyadari kesalahan mereka sendiri. Seorang donatur tua berdiri, menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata pelan, "Aku tidak menyangka anak seusia ini bisa membuatku berhenti dan benar-benar melihat dunia yang selama ini kuabaikan." Seketika, satu persatu orang mulai berdiri, sebagian memberi tepuk tangan perlahan, sebagian lagi hanya menatap tanpa suara, tapi dengan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan. Kata-kata dan gambar Ardi telah menembus dinding keangkuhan mereka. Ardi tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. Ia tahu perjuangan belum selesai sepenuhnya, meski malam itu berubah, banyak hal di luar aula masih menunggu perubahan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kemenangan. Keberanian dan kejujuran kecilnya mampu membuat orang dewasa berhenti sejenak, merenung, dan menghargainya. Dan di balik semua tepuk tangan dan tatapan kagum itu, Ardi menyadari satu hal, malam ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang membuat dunia sedikit lebih peka terhadap suara yang selama ini sering diabaikan.
Beberapa hari setelah malam itu, Ardi mulai merasakan perubahan kecil tapi nyata. Beberapa donatur yang hadir di acara amal datang mengunjungi rumahnya di pinggiran kota, membawa buku, alat tulis, dan sumbangan untuk sekolah anak-anak di lingkungan Ardi. Ardi menyambut mereka dengan senyum tulus, tetap rendah hati meski hatinya dipenuhi rasa haru. Ia menyadari, kata-kata dan keberanian yang ditunjukkannya malam itu telah membuka hati orang-orang yang tadinya skeptis dan meremehkannya. Ibunya memeluknya erat malam itu, berkata, "Aku selalu tahu kamu istimewa, Nak. Tapi lihat, keberanianmu membuat orang lain juga berubah." Ardi tersenyum. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi malam itu memberi harapan baru. Para donatur mulai mengerti bahwa anak-anak seperti Ardi bukan sekadar objek belas kasihan, mereka adalah anak-anak dengan mimpi, harapan, dan martabat yang layak didengar dan dihargai. Ardi pun bertekad, setiap langkahnya ke depan akan selalu membawa pesan yang sama. Keberanian dan kejujuran bisa membuka hati, bahkan pada orang yang paling sulit diyakinkan sekalipun. Meskipun malam itu sukses, Ardi segera menyadari bahwa perubahan tidak datang sekaligus. Beberapa anak di lingkungannya masih kekurangan perhatian dan fasilitas sekolah. Ia pun merasa tanggung jawabnya belum selesai. Ardi mulai mengatur pertemuan kecil dengan para donatur yang tersentuh oleh ceritanya. Ia menunjukkan ide-ide sederhana tapi penting, buku untuk anak-anak, tempat belajar yang layak, dan kegiatan kreatif agar mereka bisa berkembang. Semua itu bukan mewah, tapi berarti. Beberapa donatur awalnya ragu, tapi melihat ketekunan Ardi dan kecerdasan dalam menjelaskan rencananya, mereka mulai ikut mendukung. Anak yang semula diejek kini menjadi pemimpin kecil, sosok yang memotivasi orang dewasa untuk bertindak. Ardi menyadari satu hal penting, keberhasilan yang sejati bukan hanya membuat orang terdiam sesaat, tapi menggerakkan mereka untuk bertindak nyata demi perubahan. Di balik senyum kecilnya, Ardi merasa bangga, bukan karena mendapat pujian, tapi karena ia tahu keberanian dan ketekunannya telah menyalakan secercah harapan yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, usaha Ardi mulai menunjukkan hasil yang nyata. Sebuah ruang belajar kecil dibangun di lingkungan tempat ia tinggal. Buku-buku, alat tulis, dan perlengkapan belajar tiba secara rutin dari para donatur yang kini percaya padanya. Ardi berdiri di tengah anak-anak yang tersenyum riang, membimbing mereka membaca dan menulis. Matanya bersinar bukan karena kemewahan, tapi karena melihat mimpi-mimpi kecil yang mulai tumbuh. Anak-anak yang dulu tidak memiliki harapan kini merasa diperhatikan dan dihargai. Para donatur yang dulu skeptis kini sering berkunjung, belajar dari Ardi bahwa keberanian, ketekunan, dan kejujuran seorang anak bisa menggerakkan hati orang dewasa dan mengubah hidup banyak orang. Ibunya menatap Ardi dengan bangga, menghapus air mata haru. Ardi tersenyum, menyadari bahwa malam di aula itu bukan hanya tentang mengatasi ejekan, tapi tentang menanam benih perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Dan malam itu, saat lampu aula terang di ingatannya, Ardi tahu satu hal, keberanian kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar, dan ia telah membuktikannya. Setelah semua perubahan mulai terasa, para donatur dan tetangga kini menyadari sesuatu yang penting. Anak-anak seperti Ardi bukan sekadar penerima bantuan, tapi mereka adalah pemicu perubahan, pengingat bagi orang dewasa bahwa dunia tidak hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang perhatian dan empati. Beberapa donatur bahkan mulai menceritakan pengalaman mereka kepada teman dan keluarga, berbagi kisah tentang keberanian seorang anak kecil yang berani berdiri di tengah kerumunan dan berbicara dengan jujur. Cerita Ardi menjadi inspirasi, menunjukkan bahwa suara yang kecil pun bisa mengguncang hati orang-orang yang terbiasa menilai dari penampilan. Ardi sendiri tidak merasa bangga akan pujian itu. Ia hanya tersenyum,
menyadari bahwa perjuangan kecilnya telah menyalakan cahaya harapan bagi anak-anak lain, bahwa mereka bisa didengar, dihargai, dan dihormati. Dan perlahan, dunia di sekitarnya mulai berubah, bukan karena kekuatan orang dewasa semata, tetapi karena keberanian seorang anak yang menolak diam di tengah ejekan. Beberapa minggu kemudian, Ardi duduk di ruang belajar kecil bersama anak-anak lain. Ia tersenyum melihat mereka menulis, membaca, dan tertawa, hal-hal sederhana yang dulu tampak mustahil bagi mereka. Para donatur kini tidak hanya memberi bantuan materi, tapi juga belajar melihat dunia dari sudut pandang anak-anak. Mereka memahami bahwa kekayaan atau status bukanlah ukuran sejati dari nilai seseorang. Keberanian, kejujuran, dan martabatlah yang paling berharga. Ardi menyadari satu hal, ejekan dan skeptisisme yang pernah ia alami bukanlah hambatan, melainkan ujian yang menguatkan tekadnya. Malam itu di aula, tindakan kecilnya telah menjadi inspirasi yang mengubah pandangan banyak orang, bahwa setiap anak layak didengar, dihargai, dan diberi kesempatan untuk tumbuh. Di hati Ardi, tersimpan pesan sederhana tapi kuat. Keberanian untuk berbicara dan bertindak dengan benar bisa mengubah dunia, walau dunia itu tampak besar dan tak peduli. Waktu berlalu, dan cerita malam itu menjadi legenda kecil di lingkungan Ardi. Anak yang dulu diejek kini menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Anak-anak lain belajar dari keberaniannya. Orang dewasa belajar untuk tidak menilai hanya dari penampilan atau status. Ardi duduk di ruang belajar bersama teman-temannya, tersenyum. Ia tahu perjuangan belum berhenti, tapi malam itu di aula telah membuktikan satu hal. Kata-kata yang jujur dan tindakan yang berani bisa mengguncang hati orang-orang, bahkan yang paling skeptis sekalipun. Para donatur kini menyadari bahwa membantu bukan sekadar memberikan materi, tapi juga memberi perhatian, mendengarkan, dan menghargai setiap suara, sekecil apapun. Dan di balik semua itu, pesan paling kuat tersimpan di hati semua yang hadir. Jangan meremehkan keberanian seorang anak. Suara yang kecil bisa menyalakan perubahan besar jika didengar dengan hati. Aula yang dulu penuh ejekan kini tinggal kenangan, tetapi pelajaran dan inspirasi Ardi akan terus hidup, mengingatkan semua orang bahwa martabat, keberanian, dan ketulusan mampu mengubah dunia, satu hati sekaligus.